Dengan baik, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu atas berkat dan anugerah-Mu pada kami. Bapa yang baik, di nama Tuhan, telah menolong kami dari rumah dalam perjalanan hingga kami sampai di sebuah tercinta ini. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami Tuhan, semoga supaya apa yang diberikan Bapak Ibu guru kami dapat kami tanamkan di dalam hati kami, dan beri juga kesabaran untuk guru kami yang mengajar kami pada pagi ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Sudah sadar semua? Ada teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Tidak. Tuhan sangat luar biasa kasih Tuhan kepada kita. Untuk sebelum kita memulaikan pelajaran kita, dipanggil supaya anak kami semua semangat. Mau semangat tuh belajar? Berdiri semua. Kita melaksanakan SBY. Ya, harus semangat ya. Jangan ada yang bersin dulu. Ya. Ayo 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Oke, semua. Anak-anak ibu sangat luar biasa, sangat semangat. Ada pertanyaan dari ibu sekarang ini. Apa ciptaan Tuhan yang sangat kalian sayangi dan kalian sukai? Saya suka pohon besar di dekat rumah saya. Pohon itu membuat udara sejuk, jadi saya bisa main tanpa kepanasan. Tuhan menciptakan alam supaya kita bisa nyaman. Amin. Puji Tuhan ya. Sungguh baik Tuhan itu kepada kita. Dia menciptakan pohon supaya kita berkepanasan di sinar matahari. Baik anak-anak, sekarang kita menggunakan pelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan dasar Alkitab tentang tanggung jawab manusia terhadap Allah. Peserta didik mampu mengidentifikasi masalah-masalah lingkungan yang terjadi di sekitar sekolah maupun di rumah. Peserta didik juga mampu merencanakan dan menciptakan sebuah karya atau proyek nyata untuk memelihara atau memperbaiki lingkungan. Peserta didik juga mampu mempraktikkan sikap hidup peduli lingkungan sebagai wujud atas kecintaan Allah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan materi tentang menjaga ciptaan Allah. Allah adalah penciptaan segala sesuatu, termasuk manusia dan alam semesta. Allah terus memelihara ciptaannya, misalnya siklus air, pergantian musim, tumbuhnya tanaman. Jadi manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dan diberi tugas untuk berpuasa, mengusahakan dan memelihara Taman Eden. Berpuasa bukan berarti merusak, tetapi mengelola dengan bijaksana. Manusia adalah mitra Allah dalam menjaga bumi. Baik, Ibu akan bertanya, jika seandainya lingkungan kita penuh dengan sampah dan berserakan di mana-mana, serta kita melakukan pemborosan kertas, apa dampaknya bagi kita? Adakah yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baik, silakan. Saya sampah di sekolah menumpuk, lingkungan jadi kotor dan bau. Ini bisa menyebabkan penyakit seperti demam
demam berdarah. Selain itu, sekolah kita jadi tidak nyaman dan kita tidak bisa belajar dengan baik. Masalah pemborosan kertas. Pemborosan kertas artinya makin banyak uang yang ditebak. Itu juga membuat biaya sekolah makin mahal. Padahal uang itu bisa dipakai untuk membeli buku baru atau memperbaiki fasilitas lain. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk satu-satunya. Baik, karena sudah paham, silakan kita akan membentuk kelompok. Ibu akan membentuk kelompok 3 kelompok. Jadi kita menghitung 1, 2, 3. Jadi seterusnya nanti ya. Ayo, hitung dari sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo, baik. Mari anak-anak bentuk kelompok. Jadi 3 kelompok. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Silakan kita memperlihatkan ya. Baik, Ibu bagi kelompok tadi sudah betul ya. Sekarang Ibu bagi LKPD. Ya. Wow. Silakan dikerjakan anak-anak. Nanti setiap kelompok akan mengimplementasikan kelompok yang dilakukan oleh kelompok masing-masing. Ayo silakan dikerjakan. Oke, sekarang anak-anak Ibu mengerjakan. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan setiap kelompok ya. Mana yang sudah ditentukan?
Mana ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah selesai. Siapa yang belum? Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Belum. Sudah silakan deh. Masih saya untuk teman-teman yang lain belum selesai ya. Belum selesai. Yang ketiga belum? Ada lagi satu. Ini salah satu yang statikannya. Kenapa kamu? Kenapa? Sakit? Nah, semangatnya. Ini jangan. Jadi bilang udah selesai ya? Ya, Bu. Mana sudah? Sudah, Bu. Mantap. Ayo. Untuk ini aku mau siapa yang bisa presentasikan ini? Kelompok satu ya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Yang Pertama-tama, suaranya temannya nggak dengar. Yang jelas, kalau ngomong ayo, yang besar ya. Anak-anak Tuhan harus berani. Ayo, semangat. terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pertama-tama yang kami hormati guru pengasuh bidang studi agama dan yang kami banggakan teman-teman kelompok yang sama-sama dalam kelas ini. Baik, langsung saja untuk memaparkan hasil diskusi kami selama dalam ruang diskusi yang dibacakan oleh teman kami, Safi Sekur. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh moderator untuk memaparkan hasil diskusi kami. Baik, yang mencari hasil diskusi kami adalah memiliki satu masalah. Lingkungan di sekolah sekitar akan mengucapkan hasil keputusan kelompok. Masalah yang dipilih bukan sampah, plastik botol, minuman diarea, anti, proyek yang direncanakan aksi penjaga, ciptaan, membuat tempat sampah, pilah khusus plastik, dan membuat kerajinan daur ulang, misal pot tanaman dari botol plastik bekas untuk hias kelas. Masalah kita, Kejadian pasal 2 ayat 15, tugas memelihara dan mempersip pengelolaan dan bertanggung jawab. Demikian senapan hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan hasil diskusi kami. Sebelum ini kami sadar bahwa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini. Semoga dimaklumi. Akhir kata, saya sapa kita. Yahoo! Yahoo! Sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk temannya. Sekarang untuk kelompok 2. Siap? Siap, Bu. Silakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pertama-tama yang kami hormati guru pengasuh bidang studi agama dan yang kami banggakan
botol plastik bekas yang kami kumpulkan dari kantin. Proyek ini terkait dengan tugas manusia memelihara alam, khususnya dalam dua hal. Pertama, kami mengurangi sampah yang harus dibuang ke TPA dan merusak tanah. Kedua, kami menunjukkan bahwa memelihara alam tidak harus mahal. Bisa dimulai dari mengubah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat dan indah. Ini adalah wujud yang kreatif, seperti yang Tuhan inginkan atas sumber daya yang ada di sekitar kita. Mengaji demikian merupakan hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan hasil diskusi kami. Sebelum ini kami sadar bahwa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini. Semoga dimaklumi. Akhir kata saya, sapa kita. Yahoo! Ya. Tepuk tangan. Untuk kelompok 3 siap? Siap. Ayo silakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pertama-tama yang kami hormati Ibu Guru Pengasuh Bidang Studi Agama, dan yang kami banggakan teman-teman kelompok yang sama-sama dalam kelas ini. Baik, langsung saja membuatkan hasil diskusi kami selama dalam dua diskusi yang dibacakan oleh teman kami Ratna Telambanua. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan oleh moderator untuk memaparkan hasil diskusi kami. Kami belajar bahwa memelihara alam bukan tugas satu orang, tetapi tugas gereja, komunitas di dunia. Kalau semua kelas menanam 5 pohon, dampaknya akan besar. 2. Proyek ini membantu karena mengajarkan kedisiplinan. Kami harus rutin menyiram dan merawatnya. Ini menunjukkan bahwa iman tanpa tindakan tidak nyata akan mati seperti tanaman yang tidak dirawat. Yang menjadi hasil diskusi kami adalah 2 ayat yang terbaik. Demikian pemaparan hasil diskusi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian pemaparan hasil diskusi kami. Sebelum ini kami sadar bahwa banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini. Semoga dimaklumi. Akhir kata saya, sapa kita. Yahoo! Sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan. Apakah tugas atau proyek yang kita buat benar membantu lingkungan? Siapa yang bisa menjawab? Ayo silakan. Menurut saya proyek ini membantu karena menghadirkan solusi nyata di sekolah. Sekarang kami punya tempat sampah pilah dan pot tanaman yang cantik. Ini adalah bukti bahwa iman Kristen harus terlihat dalam tindakan kita, tidak hanya diucapkan. Ayo teman-teman. Terima kasih buat anak-anak semuanya. Sangat luar biasa sekali. Kita sebagai anak Tuhan harusnya melindungi Tuhan itu. Untuk itu pada hari ini kegiatan penutup kita yaitu baik kita akan mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Ibu minta satu orang untuk memberikan kesimpulan tentang pertemuan kita pada pagi hari ini. Kesimpulannya, ayo silakan. Baik, yang menjadi kesimpulan dari saya yaitu Allah adalah pencipta segala sesuatu, termasuk manusia dan alam semestanya. Allah terus memelihara ciptaannya, misalnya siklus air, pergantian musim, tumbuhnya tanaman. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan diberi tugas untuk berkuasa, mengusahakan dan memelihara taman Eden, alam dan lingkungannya. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan. Silakan. Koreksi dari saya yaitu saya berjanji akan minimal 1 sampah di sekitar sekolah setiap hari. Meskipun itu bukan sampah saya, karena saya adalah penjaga ciptaan Tuhan.
Amin. Terima kasih atas sikap pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anak kami semuanya semakin meningkat, semakin maju untuk apa? Melindungi ciptaan Tuhan dan menjaga ciptaan Allah. Ya, jangan sembarangan kita membuang sampah. Ya, mana gitu ya. Di dalam sembarang kita sebagai anak Tuhan harus membuat lebih sekitar. Tuhan ya. Baik anak-anak, saat ini kita mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, Ibu minta untuk kita berdoa sebelumnya. Ayo, siapa yang ingin kita berdoa? Saya Bu. Ayo silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Yang baik, Terima kasih untuk kami semuanya. Supaya di rumah juga belajar ya. Jangan asing main-main terus. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus lihat. Kita sedang membaca Alkitab karena sumber hidup utama dari Alkitab. Ya, kita semua adalah Tuhan.